Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih dalam suasana lebaran ya. Ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, setelah liburan lebaran nih, ayo semangat lagi kita, waktunya untuk mencari cuan lagi ya. Setelah kemarin banyak banget pengeluaran pastinya ya ketika lebaran itu ya. Oke, hari ini saya ingin nge-share untuk teman-teman yang sudah bergabung, baru saja bergabung maupun sudah lama ya. Saya ingin nge-share tips bagaimana sih untuk menjalankan bisnis NASA, untuk mengingat kembali apa sih misi kita gitu ya. Oke, produk NASA ada sekitar 200 item lebih. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung, baru saja bergabung atau sudah lama, tidak mungkin dong kita bisa menguasai semua produk sekitar 200 lebih itu dalam waktu yang singkat ya. Jika ada yang mampu, mungkin kemungkinan itu sudah jadi stokis ya, yang sudah menghafal sekitar 200 produk itu, kemungkinan mereka sudah jadi stokis. Dan sebelum teman-teman terjun ke medan perang, teman-teman mempersiapkan alat tempurnya dulu ya. Lebih baik kita itu mempersiapkan di awal, mempersiapkannya mati-matian daripada benar-benar mati waktu di tengah-tengah jualan nanti. Nah, kalau lagi jualan lalu ada yang tanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan produk dan kita nggak bisa jawab, mati kan? Akhirnya kita nggak bisa jawab, akhirnya mati, akhirnya nggak closing, akhirnya kita nggak dapat cuan deh gitu ya. Mau sampai kapan kita mengandalin orang atau mengandalin grup gitu ya. Jadi gini, yang perlu kita siapkan, persiapan sebelum kita bertempur, yang pertama adalah pelajari 3-5 item produk dulu. Pilih yang best seller dan juga utamakan yang keuntungannya besar. Contohnya NSTM, Luke, Maurut, Lakoko, Crystal Egg, atau apa saja yang menurut teman-teman keuntungannya besar gitu ya. Silahkan teman-teman catat dan hafalkan itu. Jadi teman-teman tidak perlu menghafal sampai 200 produk, tapi hafalkan 3-5 produk yang teman-teman suka, keuntungannya besar, dan teman-teman usahakan sudah pernah pakai produk itu. Jadi ketika menjelaskan ke orang itu akan lebih yakin gitu. Jadi apa saja yang harus dipelajari dari kelima produk yang perlu teman-teman hafalkan? Yang pertama, latar belakang diciptakannya produk tersebut. Yang kedua, kandungan produk. Yang ketiga, manfaat produk. Yang keempat, cara pakai produk. Yang kelima, dosis pemakaian produk. Dan juga yang keenam, testimoni produk. Nah, usahakan teman-teman sudah punya foto dari kelima produk yang teman-teman hafalin itu ya. Lalu untuk manfaat produk bagaimana caranya? Teman-teman bisa buka di Google, ketik nama produk, dan kemudian teman-teman bisa mempelajarinya di situ. Atau akan lebih bagus ketika teman-teman sudah pakai produknya seperti itu ya. Cara pakai juga ada di Google, kemudian dosis pemakaian, dan juga testimoni. Usahakan sebelum teman-teman posting iklan, teman-teman sudah mempunyai testimoninya. Jadi bukan cuma gambar produk, tapi testimoninya. Carinya dari mana? Saya juga sering cari di Google, misalnya produk. Tadi kan sudah mencari manfaat produk. Kita cari testimoni produk A gitu. Semua di Google ada. Silahkan di-download dan disimpan. Jadi 5 produk unggulan ini teman-teman sudah punya fotonya, deskripsi manfaatnya sudah teman-teman pelajari, dan juga testimoni. Itu sangat penting. Dan ketika ada orang yang beli, teman-teman jangan lupa untuk di follow up ya. Di follow up itu artinya dihubungi kembali dan teman-teman tanya gimana setelah pakai produknya gitu. Sebelumnya tentu teman-teman sudah memberikan cara pemakaian ya kepada konsumen, dan kemudian setelah teman-teman tanya gimana setelah pakai produknya kemarin gitu kan, otomatis konsumen tersebut akan menceritakan. Nah, ketika reaksinya positif, di situ teman-teman bisa screenshot dan save itu sebagai testimoni. Dan persiapan yang kedua adalah memaksimalkan pertemanan target di sosial media Facebook, Instagram, dan kontak WhatsApp. Maksudnya apa? Yang menjadi teman kita di media sosial itu harus orang-orang yang sesuai dengan target pasar produk yang akan kita jual. Jadi jangan hanya nyari teman yang alay atau nggak jelas gitu ya. Teman tertarget itu gimana? Contohnya nih, saya seneng jual produk kewanitaan, produk kosmetik. Jadi usahakan teman-teman Facebook kita adalah teman-teman yang perempuan yang
seneng dandan, yang suka merawat diri seperti itu. Dan biasanya kita itu sering di Facebook itu menggunakan cara posting gambar, posting iklan, kemudian tiap hari seperti itu terus gitu. Jadi usahakan jangan seperti itu ya teman-teman ya. Usahakan kita itu inboxkan dengan teman kita, berkenalan, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka nggak akan beli produk gitu. Gimana mau beli produk kenal aja enggak gitu. Ini hal yang sering banget dilewatkan oleh kita, oleh saya dulu terutama waktu pertama kali bergabung, cuma posting-posting di Facebook, posting-posting di WA, tapi nggak pernah ngobrol sama temen yang ada di kontak WA kita atau di kenalan Facebook kita. Itu yang menyebabkan kita jarang closing. Jadi kita perlu untuk memaksimalkan pertemanan tersebut dengan sering chattingan. Lah aku kan nggak kenal, gimana cara chattingnya? Yang pertama, bisa dengan sering mengucapkan ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun. Kenal atau tidak kenal, ucapkan aja. Setelah mengucapkan, tentu mereka akan mengucapkan terima kasih untuk doanya gitu ya. Kita kan mengucapkan doa yang baik-baik untuk mereka di hari ulang tahun mereka, karena itu akan menjadi hal yang bikin happy, bikin seneng gitu. Ketika mereka senang, kita akan mudah masuk dan melakukan pendekatan. Nah, setelah diucapkan terima kasih oleh yang kita ucapin ulang tahun, kita bisa inbox, kalau boleh tahu umurnya berapa nih gitu. Nah, setelah itu kita ngobrol, maaf ya baru ngechat di WA padahal kita udah lama kenalan gitu. Salam kenal, saya Nurul dari Banjarnegara, mbaknya asal dari mana? Ngobrol, kita bisa tanya tentang udah menikah belum, anaknya berapa gitu kan. Kita bisa lihat di profil Facebooknya dulu ya. Kita tanya sesuai dengan kegiatan dia. Kalau dia mahasiswa ya gimana kuliahnya, udah selesai belum gitu. Kalau misalnya dia ibu-ibu, dia bawa anak, komen aja di fotonya atau tentang hal yang baru dia posting, dia habis jalan-jalan, itu kemarin saya lihat jalan-jalan, habis jalan-jalan dari mana, atau itu yang di profil Facebook itu anaknya ya mbak gitu. Wah gemes banget, umur berapa gitu. Bisa ngobrol tentang kehidupan sehari-hari, jadi nggak harus selalu langsung kita posting iklan saja tanpa kita lupa pendekatan dengan si calon konsumen kita. Nah, bagi teman-teman yang kepingin tahu caranya japri kepada calon prospek, saya punya skrip nih. Nah, punya skrip bagaimana cara chatting dengan calon prospek setelah pendekatan, bagaimana caranya dia agar segera langsung beli produk atau langsung join bisnisnya teman-teman. Bagi yang mau silahkan WA ke nomor yang ada di bawah ini nanti ya. Langsung japri saya juga boleh kalau yang sudah punya nomornya. Nah, itu kan cara pendekatan di Facebook ya. Terus bagaimana cara pendekatan di WA? Nah, teman-teman sering komen di story-nya teman-teman WA. Itu juga bisa dilakukan di story di Facebook juga ya. Story-nya gimana? Misalnya story-nya jalan-jalan ya kita komen, wah ini seru banget lagi jalan-jalan di mana. Kalau story-nya makanan, wah enak banget ini masak sendiri atau beli. Kemudian kalau postingannya tentang keluarga, ya doakan yang baik-baik, semoga keluarganya makin sehat, sakinah dan sebagainya. Nah, di situ baru kita mulai pembicaraan tentang sehari-hari, bisa ngobrolin apa gitu. Intinya untuk melakukan pendekatan. Karena orang kalau nggak deket, mereka nggak akan yang berani bertanya. Misalnya teman-teman posting iklan gitu, orangnya sebenarnya kepingin tanya tapi karena nggak deket jadi nggak berani tanya. Jadi di situ tujuan dari kita mendekati teman-teman WA atau teman-teman Facebook, tujuannya adalah membangun kedekatan. Kalau sudah dekat, orang itu nggak sungkan untuk bertanya. Intinya seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman melakukan persiapan kedua, memaksimalkan Facebook dan sosial media dan WhatsApp tadi, teman-teman adalah perlu melakukan persiapan yang ketiga, yaitu membangun personal branding. Apa sih personal branding itu? Personal branding adalah bagaimana kita ingin dikenal oleh orang lain. Jika ingin dikenal sebagai distributor NASA, maka profilnya, foto-fotonya, biografinya, status WA-nya itu diusahakan berhubungan dengan NASA. Jadi jangan sering-sering mengupdate status galau, mengumpat, menghujat, atau nyetatus hal-hal selain NASA.
entah itu di Facebook, di WA dan sebagainya. Karena sekali kita melakukan personal brandingnya udah rusak, bisnis pun akan ikut rusak. Nah, teman-teman pasti nggak mau kan bisnisnya tiba-tiba hancur gara-gara kita sering menstatus galau atau mengumpat atau menghujat orang seperti itu. Kalau terpaksa galau, buat aja di akun lain yang khusus untuk galau-galauan dan cari teman yang sesama galauers biar makin galau gitu ya. Nah, oke, yang selanjutnya teman-teman perlu melakukan persiapan yang keempat, yaitu bikin kolam alias grup. Betul, kolam ini adalah tempat kita memancing gitu ya. Biasanya kolam itu digunakan untuk memancing ikan. Nah, kalau di sini yang kita maksud adalah memancing di kolam sendiri itu rasanya enak banget, nyantai dan gak terpengaruh oleh aturan-aturan dari si pemilik kolam karena kita memiliki kolam kita sendiri. Artinya apa? Jadi kita perlu membuat kolam untuk memancing prospek agar mau masuk ke kolam kita dan akhirnya mereka memakan umpan yang kita berikan di kolam itu. Umpannya apa? Misalnya kita sering nge-share tentang tips kesehatan yang berkaitan dengan produk yang kita jual. Misalnya bagaimana caranya mengatasi benjolan di payudara dengan cara yang mudah. Nah, itu kita bisa cari artikel di Google, kita copy paste, di bawahnya kita kasih yang mau konsultasi tentang benjolan payudara, bisa menghilangkannya dengan mudah, aman dan nyaman, silakan konsultasi di nomor ini gitu. Itu bisa teman-teman gunakan bukan hanya di kolam aja, tetapi juga bisa digunakan di postingan Facebook ataupun WA. Nah, di kolam prospek itu kita jangan hanya jualan melulu. Postingannya itu usahakan dengan artikel-artikel yang bermanfaat seperti tausiah, humor, kemudian tips-tips bermanfaat sehingga ikan-ikan yang berada di kolam itu nggak stres. Jadi kena pancing terus. Pancingannya apa? Hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang senang, hal-hal yang membuat pola pikir mereka lebih terbuka seperti itu. Jadi ketika mereka mendapatkan informasi-informasi yang bagus, mereka akan merasa bahagia. Ikan-ikan merasa bahagia karena mendapat informasi atau mendapat makanan untuk diri mereka, merasa makanan itu bermanfaat. Akhirnya mereka itu terhibur dan terpancing. Ketika kita posting sesuatu tentang bisnis ataupun produk, mereka akan mudah untuk mudah untuk menangkap apa yang sudah kita share, entah itu bisnis ataupun produknya gitu. Kemudian persiapan yang kelima, jangan lupa bangun interaksi kedekatan ya, karena interaksi kedekatan ini merupakan penentu untuk orang itu mau dekat dengan kita atau enggak gitu ya. Sharing dahulu, saling kemudian. Yang keenam, persiapan selanjutnya adalah tidak disarankan jualan di grup online yang bersifat umum karena bukan grup kita, karena hanya akan menimbulkan perang harga, perdebatan dan otot-ototan yang berujung membuang waktu percuma. Jadi sangat tidak disarankan nge-tag, menandai orang di lain postingan kita, baik itu di beranda maupun di grup ya, karena ketika kita nge-tag orang itu kesannya kayak maksa-maksa ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman melakukan persiapan dari nomor 1 sampai nomor 6 tadi, jika semuanya itu dilakukan dengan konsisten, insya Allah penghasilan yang teman-teman idam-idamkan selama ini akan menjadi kenyataan. Modal utamanya bukan uang, tapi impian. Seberapa kuat teman-teman ingin mewujudkan impian untuk diri sendiri dan orang-orang yang teman-teman sayangi. Memang kadang berat ya untuk melakukan persiapan di awal untuk meraih hal yang besar. Tapi kalau impiannya teman-teman kuat, impiannya teman-teman besar, dan merasa butuh penghasilan, merasa butuh untuk mewujudkan impian segera, maka persiapan yang ribet tadi itu nggak akan ada artinya, karena teman-teman itu impiannya lebih besar gitu ya, maka akan rela untuk melakukan apapun walaupun capek, walaupun kelihatannya ribet, tapi setelah mendapat hasilnya maka capek dan ribet itu akan hilang. Baik, mungkin seperti itu dulu informasi dan tips untuk kali ini. Sampai jumpa di tips selanjutnya dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.